Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, perkenalkan nama saya Farelio Trian Febrino. Saya berasal dari kelas 11-2. Nah, pada presentasi kali ini saya akan membahas materi tentang upaya penyelesaian konflik menuju perdamaian. Namun, sebelum itu kita akan membahas materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang konflik sosial. Kata konflik berasal dari kata configure yang artinya saling memukul. Konflik sosial adalah suatu hubungan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang diikuti tindakan saling mengancam dan melakukan kekerasan antara satu dengan yang lainnya. Kalian pastinya sudah tahu kan apa sih yang bisa menyebabkan suatu konflik terjadi? Yap, betul sekali. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan suatu konflik terjadi, seperti perbedaan pendirian dan keyakinan, perbedaan kebudayaan, dan perbedaan kepentingan. Konflik tentunya tidak bisa kita hindari secara menyeluruh di kehidupan sehari-hari, karena pada dasarnya konflik kadang-kadang bisa terjadi tanpa kita sadari. Namun, kita bisa mencari upaya dalam menyelesaikan konflik agar kita mencapai perdamaian di kehidupan sosial. Ada banyak macam cara untuk kita menyelesaikan konflik. Nah, macam-macam cara ini akan kita bahas bersama-sama di presentasi saya kali ini. Cara yang pertama ada kompromi. Kompromi atau compromise adalah bentuk-bentuk penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang terlibat mengurangi tuntutannya. Misalnya, pertikaian antara buruh dan majikan diselesaikan apabila buruh dinaikkan gajinya sesuai dengan kemampuan perusahaan. Cara yang kedua ada arbitrasi. Arbitrasi atau arbitration adalah cara menyelesaikan konflik melalui pihak ketiga sebagai penengah yang dipilih oleh kedua pihak yang bertikai. Pihak ketiga memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan, sehingga pihak yang bertikai mematuhi hasil keputusan pihak ketiga. Contohnya, dalam pertandingan sepak bola, keputusan dipercayakan pada wasit yang memimpin pertandingan. Cara yang ketiga ada toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati pendirian masing-masing pihak. Kemudian ada cara yang keempat, yaitu mediasi. Mediasi atau mediation adalah penyelesaian suatu konflik dengan mengundang pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penasihat dan keputusannya tidak mengikat pada pihak yang bertikai. Misalnya, Pak Kepala Desa menjadi mediator warga masyarakat yang sedang bertikai memperebutkan lahan sawah. Hasil keputusan pada kedua belah pihak warga yang bertikai kemudian akan diberikan solusi dan saran agar bisa selesai dengan damai oleh Bapak Kepala Desa. Yang kelima ada konversi. Konversi atau conversion adalah penyelesaian konflik apabila satu dari pihak bersedia mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Yang keenam ada konsiliasi. Konsiliasi atau conciliation adalah penyelesaian konflik dengan jalan mempertemukan pihak-pihak tertentu yang bertentangan dalam sebuah perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama. Cara yang ketujuh ada adjudikasi. Adjudikasi atau adjudication adalah penyelesaian konflik melalui pengadilan atau melalui persidangan. Misalnya, keputusan pengadilan terhadap tindakan korupsi di masyarakat. Yang kedelapan ada stalemate. Stalemate adalah pihak-pihak yang bersengketa mempunyai kekuasaan yang seimbang, kemudian berhenti pada suatu posisi tertentu. Hal ini terjadi karena keduanya tidak mempunyai harapan untuk maju atau mundur. Cara yang kesembilan ada segregasi. Segregasi atau segregation adalah upaya untuk saling memisahkan diri dan saling menghindar antara pihak-pihak yang bertentangan dalam rangka mengurangi ketegangan. Yang ke-10 ada ceasefire. Ceasefire adalah menangguhkan permusuhan atau peperangan dalam jangka waktu tertentu sambil mengupayakan terselenggaranya penyelesaian konflik di antara pihak-pihak yang bertikai. Dan cara yang terakhir ada displacement. Displacement adalah usaha mengakhiri konflik dengan mengalihkan pada objek secara bersama. Misalnya, pertikaian suku bangsa berhenti berkonflik karena terjadinya
bencana alam di daerah lain dan membantu daerah yang berdampak bencana alam. Nah, itu tadi merupakan macam-macam cara untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di kehidupan sosial kita. Kesimpulannya adalah konflik dapat terjadi tanpa kita sadari. Namun sebagai antisipasi kita dapat mempelajari dan mengetahui cara-cara menyelesaikan konflik apabila hal itu terjadi pada kehidupan kita di kemudian hari. Saya Farelio Tran Fabriano memohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.